Teresa Avila TV, Soro Wajan Baru, Breaking News, Renungan Katolik hari ini, Jumat, 27 Desember 2024, Iman dan Kesaksian Kebangkitan. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat MU yang tak terhingga. Pada hari ini, kami merenungkan kebangkitan Putramu, Yesus Kristus, dan memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan menghayati sabda MU dengan iman yang teguh. Berkatilah kami dengan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran MU dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Inilah pembacaan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 2-8. Beginilah firman Tuhan Allah. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Ya Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya, demikianlah sabda Tuhan. Kisah kebangkitan Yesus adalah inti dari iman kita sebagai umat Kristiani. Pada hari ini, kita merenungkan peristiwa penting ini melalui pengalaman para murid Yesus. Maria Magdalena adalah saksi pertama yang menemukan bahwa batu sudah terguling dari pintu kubur dan tubuh Yesus tidak ada di dalamnya. Dengan penuh kebingungan dan kekhawatiran, ia berlari untuk memberitahukan hal ini kepada Simon Petrus dan murid yang dikasihi oleh Yesus. Kedua murid ini kemudian bergegas menuju kubur. Murid yang dikasihi oleh Yesus sampai lebih dahulu dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam kubur. Simon Petrus, yang datang belakangan, masuk ke dalam kubur dan melihat lebih detail kain kafan serta kain peluh yang tergulung rapi di tempat terpisah. Peristiwa ini mengajarkan kita beberapa hal penting tentang iman dan kesaksian. Kegigihan dalam mencari Yesus. Para murid menunjukkan kegigihan dan semangat dalam mencari Yesus. Mereka tidak tinggal diam ketika mendengar kabar dari Maria Magdalena, melainkan segera bergegas menuju kubur untuk memastikan sendiri. Ini adalah contoh bagi kita untuk selalu berusaha mencari dan menemukan Yesus dalam hidup kita, terutama dalam situasi yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Kesaksian yang membawa iman. Murid yang dikasihi oleh Yesus melihat keadaan kubur yang kosong dan kain kafan yang tersusun rapi, dan ia percaya, iman yang timbul dari kesaksian ini adalah bukti bahwa kebangkitan Yesus adalah nyata. Kita diajak untuk menjadi saksi iman, membawa kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Perlunya refleksi dan pengertian. Simon Petrus, meskipun melihat keadaan yang sama, mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami makna di balik kubur yang kosong. Dalam hidup kita, ada kalanya kita perlu merenung dan menggali lebih dalam makna dari setiap peristiwa yang kita alami, agar kita dapat memahami dan mengimani dengan lebih mendalam. Poin-poin refleksi dalam hidup sehari-hari, mari kita renungkan, bagaimana kita mencari Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukannya, terutama dalam situasi sulit? Apakah kita menjadi saksi iman yang membawa kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada orang lain? Bagaimana kita merenungkan dan memahami makna di balik setiap peristiwa dalam hidup kita? Apakah kita meluangkan waktu untuk berdoa dan merenung, agar kita dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kita? Kesimpulan, Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8 mengajarkan kita tentang iman dan kesaksian kebangkitan Yesus. Kita dipanggil untuk gigih mencari Yesus, menjadi saksi iman yang membawa kabar sukacita, dan selalu merenungkan serta memahami makna setiap peristiwa dalam hidup kita. Semoga kita selalu bertekun dalam iman, mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kebangkitan Putra-Mu yang membawa harapan dan sukacita bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk selalu mencari dan menemukan Yesus dalam hidup kami. Jadikan kami saksi iman yang membawa kabar sukacita kebangkitan kepada semua orang. Semoga Roh Kudus selalu membimbing dan menguatkan kami dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Semoga renungan ini membawa berkat dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga senantiasa Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.